Perkenalkan, nama saya Mu'minah. Saya angkatan 2 PKDP tahun 2025 dan ini salah satu syarat ya media ini untuk memenuhi tugas PKDP tersebut. Jadi tugas media ini saya membuat PPT tentang reproduksi pada manusia. Jadi reproduksi pada manusia merupakan salah satu cara manusia atau makhluk hidup untuk memperbanyak diri atau mempertahankan genetik. Baik, ini peta konsep dari sistem reproduksi ya, pada manusia. Yang pertama di sini itu kita akan membahas mengenai alat-alat reproduksi. Nah, kemudian nanti ada kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi ini. Nah, alat-alat reproduksi itu dibedakan menjadi ada alat reproduksi pada laki-laki dan alat reproduksi pada wanita. Nah, pada laki-laki ini nanti akan dibagi menjadi organ reproduksi, kemudian saluran reproduksi, dan hormon yang akan kita bahas. Sedangkan pada wanita, kita akan membahas sama seperti yang pada laki-laki itu, yaitu organ reproduksi, kemudian saluran reproduksi, dan hormon. Nah, di bagian organ reproduksi, dibagi lagi menjadi organ reproduksi bagian dalam, kemudian ada kelenjar aksesorisnya, kemudian ada organ luarnya. Nah, kemudian untuk yang pada wanita, ya, organ reproduksinya itu dibagi juga menjadi dua, ada organ dalamnya dan organ bagian luarnya. Nah, organ dalamnya ini kita akan membahas mengenai oogenesis, bagaimana sih ovum itu terbentuk, itu namanya oogenesis atau proses terbentuknya ovum. Nah, kemudian ada ovum, kemudian ada menstruasi. Nah, selanjutnya pada laki-laki, organ reproduksi pada laki-laki itu ada proses spermatogenesis atau suatu proses untuk menghasilkan sperma. Nah, kemudian apabila terjadi pertemuan antara ovum dan sperma ini, maka akan terjadi fertilisasi. Atau fertilisasi ini terjadi, yaitu pertemuan antara sperma dan ovum akan membentuk kehamilan. Kalau si ovum ini tidak ada yang membuahi, maka akan terjadi menstruasi. Selanjutnya di sini kita membahas mengenai alat reproduksi. Yang pertama itu pada laki-laki, ya, nanti dibagi menjadi organ reproduksinya, ada saluran reproduksinya dan ada hormon. Kemudian yang kedua, alat reproduksi pada wanita. Nanti kita bahas mengenai organ reproduksinya, kemudian saluran reproduksinya, dan yang ketiga itu hormon. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai kelainan dari sistem reproduksi itu sendiri. Baik ya, pada kali ini yang pertama kita bahas dari sistem reproduksi itu, yaitu mengenai organ reproduksi pada laki-laki ya. Seperti yang sudah kita katakan tadi, ada organ bagian luarnya dan ada organ bagian dalamnya. Yang bagian luarnya itu ada namanya penis, kemudian yang kedua skrotum. Jadi penis itu merupakan alat penggamanya atau alat yang digunakan untuk menyalurkan sperma, ya. Kemudian skrotum itu bungkus dari testis itu sendiri. Nah, kemudian yang organ reproduksi bagian dalamnya itu ada namanya testis, kemudian ada saluran reproduksinya, di dalamnya itu ada epididymis, vas deferens, uretra, kemudian yang terakhir ada kelenjar aksesorisnya, yaitu ada vesicula seminalis, kemudian ada kantung mani, kelenjar prostat, kelenjar buretralis atau kelenjar Kaufer.
Nah, ini ada organ atau gambar dari organ reproduksi pada pria. Nah, gambarnya ini saya ambil dari www.costar.id. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, ya, bagian-bagian dari sistem reproduksi pada pria ini, yang pertama itu ada bagian luarnya itu ada penisnya, ya. Kemudian ada skrotumnya, ada dua. Kemudian yang bagian dalamnya itu yang paling esensial, ya, begitu. Semuanya sih penting, tapi yang paling ada testis, karena di bagian testis ini akan diproduksi yang namanya sperma. Kemudian ada namanya epididymis, ya. Kemudian ada kelenjar kofur, kelenjar prostat, saluran ejakulasi, kemudian vesicula seminalis, kemudian ada pars deferens, kantung, ada kantung kemih, ini bagian dari saluran kencing, gitu ya. Kemudian ada uretra, ya, uretra. Jadi uretra itu tempat keluarnya baik itu pipis maupun sperma. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai organ menyusun. Sebenarnya sama tadi, ya. Ini gambaran atau gambaran dari uraian, gitu, atau deskripsi dari gambar yang tadi, beserta ini fungsinya. Ada bagian dalam itu ada organ penyusunnya itu ada testis. Di dalam testis itu ada tuberus nigerus, kemudian ada sel Sertoli, dan ada sel Leydig. Nah, kemudian ada skrotum. Skrotum itu sebagai pembungkus testis dan pengatur subtestis. Ada penis atau disebut dengan alat penggama, ada epididymis atau saluran reproduksi untuk menyimpan sperma. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk menyalurkan sperma ke kantung sperma. Kemudian yang keenam ada saluran ejakulasi, saluran reproduksi untuk menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi ke vesika seminalis. Kemudian ada uretra. Uretra ini merupakan kantung semen, ya, saluran reproduksi dari kantung semen dan saluran pembungkus urin menghasilkan zat yang berisi zat. Kemudian fruktosa, hormon, dan yang lainnya. Kemudian ada kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan basa yang akan meningkatkan motilitas sperma, ya, atau kualitas sperma, gitu. Kemudian yang terakhir ada kelenjar Hoover atau bulboretral, gitu, ya, yang tugasnya itu menghasilkan cairan basa yang mengandung mukus atau lendir. Kita lanjut mengenai yang kedua, itu ada organ reproduksi wanita. Ada bagian luarnya dan ada bagian dalamnya. Bagian luarnya, ya, ada namanya vulva, bagian paling luar, ya. Kemudian ada mons pubis, ya, bagian atas dan terluar vulva, gitu, ya, yang tersusun dari jaringan lemak. Kemudian ada bibir besar atau labia mayora, kemudian ada labia minora, kemudian ada klitoris, dan yang terakhir itu ada epifisium erectori, ya, muara salur atau muara saluran kecil. Kemudian bagian dalamnya dari organ reproduksi pada wanita ini ada ovarium, tuba fallopi, kemudian rahim atau bahasa biologinya itu uterus, kemudian ada serviks atau mulut rahim, dan ada sapi. Nah, kemudian slide yang ini merupakan gambar bagian organ reproduksi bagian dalam pada wanita. Ada yang pertama ini ada vagina yang di bawahnya, ya, kemudian ada cervixnya, kemudian ada ovarium, di mana ovarium ini tempat terbentuknya sel ovum, kemudian ada oviduct, gitu, ya. Kemudian
Kalau ligmen ovarium itu ya bagian itu, tapi nggak setelah dia itu akan menghubungkan bagian yang ini dengan bagian yang lainnya gitu ya, bagian ovarium ini ya, ya sebagai penyambungnya penyalurnya salur. Nah, sama seperti yang tadi ya, ini tabel untuk mendeskripsikan bagian-bagian dari organ reproduksi pada wanita beserta fungsinya, yaitu ada vulva. Vulva ini bagian luar ya, yaitu organ genital luar pada perempuan. Kemudian ada vagina, yaitu organ kopulasi atau saluran menstruasi dan jalan lahirnya bayi ketika laki-laki. Kemudian ada rahim, tempat implementasi atau penyimpinan zigot pertama kali, dan kemudian terjadi perkembangan embrio ya di dalam uterus ini. Kemudian akan sel telur dibuahi oleh sperma ini. Kemudian ada oviduct atau tuba Fallopi. Fungsinya itu sebagai penghubung gitu antara ovarium dan uterus, atau tempat terjadinya fertilisasi atau tempat terjadinya pertemuan antara sperma dengan ovum itu sendiri. Kemudian ada ovarium, tempat terbentuknya ovum, dan yang terakhir ada cervix, yaitu berfungsi untuk memproduksi lendir dan dapat menyalurkan sperma dari vagina terakhir selama proses seksual. Setelah kita membahas mengenai organ-organ atau reproduksi baik pada pria maupun wanita, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai hormon reproduksi pada pria. Yang pertama di sini pria yang dikenal. Di sini nama hormonnya itu ada namanya gonadotropin. Jadi gonadotropin ini merupakan salah satu hormon yang harus dimiliki oleh laki-laki. Jadi dia ini dihasilkan di dalam hipotalamus atau di dalam otak gitu, hipotalamus gitu. Di mana hormon gonadotropin berfungsi merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon FH dan hormon FSH. Kemudian ada hormon LH atau luteinizing hormon, yaitu berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresikan hormon testosteron. Kemudian yang selanjutnya ada testosteron. Jadi fungsinya itu untuk pematangan sperma ya. Salah satu fungsinya adalah untuk pematangan sperma, kemudian mencegah pengeroposan tulang dan pertumbuhan kelamin sekunder pada pria. Kemudian ada follicle stimulating hormone atau FSH, itu berfungsi merangsang sel-sel Sertoli di dalam tubuh sendiri terus untuk mengubah sel spermatid menjadi sperma saat terjadi spermatogenesis atau proses terbentuknya sperma itu. Kemudian ada hormon reproduksi pada wanita ya, ada namanya hormon gonadotropin ya, kemudian ada FSH, estrogen, LH atau luteinizing hormon, kemudian ada progesteron. Nah, fungsinya gonadotropin itu dihasilkan oleh hipotalamus, di mana fungsi dari hipotalamus itu merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH, di mana FSH ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium. Kemudian ada hormon estrogen. Nah, fungsinya itu untuk dihasilkan oleh kelenjar ovarium dan berfungsi untuk membantu pembentukan kelenjar sekunder, tumbuhnya payudara dan panggul membesar dan yang lain. Kemudian ada LH, yaitu fungsinya untuk menstimulus folikel yang sudah matang pecah menjadi korpus luteum ini ketika wanita sedang mengalami menstruasi. Kemudian yang terakhir ada progesteron. Ini disekresikan oleh korpus luteum dan berfungsi untuk menjaga pertumbuhan endometrium selama kehamilan. Itu ya. Mengenai organ reproduksi, kemudian hormon-hormon yang ada pada organ reproduksi, sekarang kita akan membahas proses gametogenesis. Jadi gametogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin baik pada wanita maupun laki-laki. Di sini ada dua jenis prosesnya, yaitu ada mitosis dan meiosis ya, pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian bila ada sel
tubuh kita yang rusak, maka akan terjadi proses pergantian dengan sel baru melalui proses pembelahan mitosis. Jadi mitosis ini pembelahan sel pada tubuh kita gitu ya, di luar sel kelamin. Sedangkan sel kelamin atau gamet itu sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia menggunakan proses pembelahan meiosis. Jadi pembelahan meiosis inilah yang mengatur yang apa ya, dia itu berada pada sel kelamin ya kalau pembelahan meiosis. Kalau mitosis pada tubuh selain sel kelamin, kalau meiosis itu terjadi pada pembelahannya terjadi pada sel kelamin. Kemudian nanti untuk hasilnya itu ada sifatnya diploid dan ada haploid ya kromosomnya. Kemudian meiosis, jumlah kromosom pada sel barunya hanya bersifat haploid, yaitu 27 kromosom. Kemudian gametogenesis itu ada dua, jenisnya ada spermatogenesis dan oogenesis. Pertama di sini kita membahas mengenai bagian gametogenesis, yaitu spermatogenesis. Yaitu spermatogenesis ini merupakan suatu proses pembentukan sperma pada laki-laki, ada pada perempuan ya, laki-laki. Kemudian dia ini berada pada tubulus minivirus di dalam testis. Ya, jadi di dalam testis itu ada saluran-saluran yang namanya minivirus. Kemudian di dalamnya itu terdapat dinding yang terlapisi oleh sel germinal yang disebut dengan spermatogonium. Ya. Kemudian spermatogonium inilah yang akan mengalami kematangan. Kemudian spermatogonium inilah akan membelah atau memperbanyak diri melalui proses mitosis. Nah, kemudian sebagian spermatogonium yang lain melakukan spermatogenesis. Ya. Jadi induk dari spermatogenesis itu adalah spermatogonium. Nah, ini adalah proses dari spermatogenesis. Jadi tadi spermatogenesis itu merupakan suatu proses pembentukan sperma gitu ya, di dalam testis itu. Nah, begini ya, ada terjadi pembelahan mitosis gitu ya. Spermatogonium itu adalah induk dari sperma itu sendiri ya. Akan mengalami pembelahan mitosis, akan membentuk 2N, yaitu atau spermatosit primer. Nah, dari spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis ya, pembelahan meiosis atau pembelahan sel kelamin ya, yang ada di dalam sel kelamin, yaitu spermatosit menjadi spermatosit sekunder ya, yang primer ini menjadi sekunder, yaitu menjadi terbelah menjadi N atau N lambangnya N dan 2N lah seperti itu. 2N ini pecah menjadi dua, yaitu 1N dan 1N yang lain. Kemudian spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis 2. Ya. Pembelahan meiosis 2 ini akan membentuk spermatid gitu, atau 4N itu ada mengalami pembelahan terus ya, 4N. Kemudian spermatid ini mengalami diferensiasi atau pematangan menjadi sperma. Baik, ini yang selanjutnya itu ada sperma. Jadi sperma ini merupakan hasil dari proses spermatogenesis pada laki-laki. Nah, dia ini terdiri dari ada kepalanya, ada lehernya, ada bagian tengah dari perutnya. Di mana di bagian kepalanya itu ada namanya enzim hyaluronidase dan proteinase. Ya, di mana fungsi dari enzim ini adalah penembusan lapisan sel telur. Karena ketika dia mau bertemu dengan sel telur itu, inti dari sperma dan ovum itu akan menyatu di sana itu. Nanti supaya dia itu bisa tembus ya menuju inti dari sel telur itu, maka dibutuhkanlah yang namanya enzim hyaluronidase. Kemudian bagian tengahnya itu ada namanya mitokondria. Jadi mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan atau menyediakan energi untuk pergerakan
ekor sperma. Sudah kita membahas mengenai proses spermatogenesis, kalau sekarang ini kita membahas mengenai proses oogenesis. Jadi proses oogenesis ini merupakan suatu proses di mana sel ovum itu terbentuk atau dihasilkan, yaitu berasal dari oogonium. Ini adalah sel induknya. Ya, kemudian oogonium ini di dalam folikel ovarium, di dalam ovarium ini akan mengalami pembelahan mitosis. Ya, kemudian hasil dari pembelahan mitosis itu adalah oosit primer atau 2N, part dari oogonium itu sendiri. Kemudian oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang nanti akan menghasilkan oosit sekunder dan kolosit primer. Nah, jadi oosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2, yaitu akan menghasilkan oosit. Nah, kemudian akan menghasilkan ovulasi juga, mengalami ovulasi. Kemudian meiosis 2 ini pada kolosit primer ini akan menghasilkan kolosit sekunder. Nah, yang ketiga dari kolosit sekunder maupun yang bagian hasil dari oosit sekunder ini akan mengalami peluruhan. Nanti hasilnya itu cuma satu ovum yang akan dihasilkan. Gitu, nggak seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu akan menghasilkan 4 gitu ya, 4 atau kelipatannya gitu ya dari prosesnya tersebut. Kalau yang perempuan ini hanya menghasilkan satu ovum saja. Baik, setelah kita membahas tentang proses dari spermatogenesis maupun oogenesis, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai siklus menstruasi ya. Di sini ada gambarnya. Jadi pada fase itu, pada menstruasi itu ada 4 fase. Ada fase menstruasi sendiri, ada fase praovulasi, ada fase ovulasi, dan pasca ovulasi. Ya, di mana pada fase menstruasi ini ovum yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Nah, jadi kalau tidak dibuahi itu akan terjadi menstruasi. Kemudian hormon estrogen itu berhenti diproduksi, kemudian akan menyebabkan peluruhan pada dinding endometrium. Kemudian pada fase selanjutnya ada praovulasi. Jadi kelenjar hipofisis yang anterior yang ada pada kepala kita akan mensekresikan atau mengeluarkan hormon FSH, dan FSH ini berfungsi mengubah folikel primer menjadi folikel sekunder. Kemudian folikel sekunder juga menghasilkan hormon estrogen. Kemudian ada fase ovulasi. Jadi pada fase ovulasi ini hormon estrogen mempengaruhi kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon LH, dan hormon LH inilah yang berfungsi dalam proses ovulasi, atau ovulasi itu proses keluarnya ovum ya menuju rahim ya, keluarnya dari ovarium. Kemudian ada pasca ovulasi. Ya, apa yang akan terjadi di sini? Akan terjadi pembentukan korpus luteum. Kemudian korpus luteum menghasilkan hormon progesteron. Kemudian yang progesteron ini fungsinya adalah untuk penebalan dinding rahim. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi atau pertemuan antara ovum dengan sperma, maka endometrium atau dinding dari rahim kita atau endometrium ini semakin menebal. Nah, dengan menebalnya dinding endometrium ini akan menyebabkan menstruasi ya kan, bahkan nggak dibuang itu akan terjadi menstruasi, lalu terjadi fertilisasi, maka akan terbentuklah kehamilan. Nah, ini merupakan suatu proses fertilisasi. Jadi fertilisasi itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi di atas, bahwa suatu proses pertemuan gitu, ada pertemuan antara sperma dan ovum. Jadi kalau keduanya bertemu, antara sel sperma pada laki-laki itu bertemu dengan sel ovum yang ada pada perempuan, maka akan
terjadilah yang namanya kehamilan. Ya, di mana tempat terjadinya fertilisasi ini adalah di tuba Fallopi, gitu, tuba Fallopi atau ovula pada. Kemudian di sini ada proses fertilisasi itu. Nah, yang ini adalah spermanya, kemudian yang bundar ini adalah apa sih namanya itu sel telurnya. Nah, di sini ada proses fertilisasi itu ada proses penetrasi corona radiata, di mana corona radiata ini yaitu penetrasi spermatozoa ke dalam corona radiata sel telur. Jadi dia itu masuk ke dalam inti sel telur itu berproses, ya. Tidak, karena dia ini masuk ke dalam inti sel telur itu, yaitu berlomba-lomba dengan sel sperma lainnya. Hanya satu yang akan tembus, gitu ya, yang tembus ke dalam sel inti dari sel telur tersebut. Kemudian ada penetrasi zona flusida. Jadi ini merupakan lapisan eksternal yang mengelilingi oosit. Ya. Kemudian ada penetrasi zona flusida. Nah, kemudian yang lainnya itu ada penetrasi ini, yaitu akan memicu sel-sel granulosit, ya, di bagian korteks oosit sekunder untuk mengeluarkan senyawa tertentu yang menyebabkan sel-sel di zona flusida berikatan satu sama lain menjadi suatu materi yang keras dan tidak dapat ditembus oleh sel yang lain. Nah, kalau maksudnya di sini kalau sudah ada kepala sperma itu sudah masuk ke dalam inti satu, maka apa sih namanya itu zona flusida ini akan tertutup, gitu. Tidak akan bisa masuk sperma-sperma yang lain. Kemudian proses ini mencegah, ya, ovum dibuahi oleh lebih dari satu sperma. Jadi ovum itu hanya dibuahi oleh satu sperma. Kemudian lanjutan dari proses fertilisasi itu ada fusi membran dan fusi inti dan membran inti bawah. Jadi intinya di dalam proses fertilisasi ini ada proses, ada tahapan-tahapan tertentu si sperma ini masuk ke dalam inti atau nukleus dari sel telur. Jadi nukleus seperti yang ada di gambar ini, nukleus sperma, ya, itu akan bertemu dengan nukleus sel telur. Nah, kalau sudah bertemu, ya, keduanya ini, maka tidak akan bisa masuk lagi sel-sel sperma lainnya, hanya satu sperma yang membuahi sel telur. Yang paling cepat, paling aktif bergerak, itulah yang akan membuahi satu sel telur warna. Gambar ini merupakan implantasi, ya. Jadi implantasi kalau sudah terjadi pertemuan atau fertilasi tersebut, maka akan terjadi implantasi. Jadi implantasinya adalah penempelan zigot yang ada di dinding endometrium.